Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Banyak tema film dan konten film yang disuguhkan para sutradara yang epik dan menarik. Hal ini sangat jelas mempengaruhi minat menonton. Bisa dilihat bagaimana cerita-cerita dalam film dikemas begitu apik dan membuat penonton cukup terhibur. Tapi di Indonesia mungkin banyak sutradara yang membuat film genre romantis karena lebih laku di pasaran. Nah, yang paling menariknya di sini beberapa film Indonesia mengemas kisah romantis dengan berbagai persoalan hidup yang berat, sehingga membuat penontonnya bisa merasakan betapa sulit perjuangan cinta mereka. Salah satunya adalah tema film Indonesia mengenai cinta yang gak direstui. Oke, sebelum gue bahas 5 film Indonesia tentang cinta yang gak direstui ini, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang mengangkat kearifan lokal yaitu suku Bugis. Film ini berjudul Silariang, Cinta yang Tak Direstui. Menceritakan Yusuf, putra tunggal pengusaha kaya yang menjalin hubungan cinta dengan Julaika. Julaika merupakan seorang putri bangsawan Bugis yang masih kuat memegang adat. Dari garis darah yang gak sederajat itu bikin cinta keduanya menghadapi tembok penghalang, yaitu cinta mereka yang gak direstui. Cinta yang terhalang bikin mereka membuktikan dengan Silariang. Nah, kalau dilihat dari segi ceritanya sendiri, film ini menawarkan kisah yang serius. Bahkan meski filmnya drama romantis, tapi kalian gak akan nemuin adegan ciuman kayak di film-film lainnya lah. Nah, dialog-dialog di sini juga dibangun gak lebay seperti cerita sinetron. Mayoritas plot yang disajikan benar-benar mengedepankan kisah Silariang khas Bugis Makassar itu sendiri. Tentunya hal tersebut didukung dengan adat Bugis Makassar yang kental dengan nilai-nilai religiusnya. Kalian bakal lebih nemuin pesan moral lewat dialog atau adegan dibanding adegan dewasa receh yang bikin kalian geleng-geleng kepala. Sisi humoris film ini pun nggak membosankan, justru hadir lewat kekhasan para pemain. Film Silariang, Cinta yang Tak Direstui ini disutradarai oleh Wisnu Adi dan dibintangi oleh Bisma Karisma, Andania Suri, Dewi Irawan, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 18 Januari 2018 dengan di-rated remaja. Film kedua ini diisi dengan film cinta yang gak direstui antara biarawati dengan pastur, atau lebih tepatnya karena cinta mereka terlarang. Film ini berjudul Ave Maryam. Film ini menceritakan seorang biarawati Katolik bernama Suster Maryam yang tinggal dan mengabdi di sebuah rumah asuh biarawati senior di Semarang. Kehidupannya yang sederhana dan cenderung datar, sehari-harinya hanya diwarnai oleh ibadah, merawat para biarawati tua, atau memelihara lingkungan kesusteran tempat ia tinggal. Kehadiran seorang biarawati senior bersama Suster Monik yang memutuskan kembali ke kesusteran Semarang membawa kejutan bagi Maryam. Suster Monik datang bersama pastur muda yang bernama Romo Yosop. Premis cerita ini sebenarnya sungguh sederhana dan gak mengandung banyak konflik yang kasat mata. Konflik terbesar justru hadir di dalam diri Maryam dan Yusuf yang masing-masing telah mengetahui konsekuensi perasaan terlarang mereka. Selain itu juga yang sangat menarik dari film ini selain minim kata adalah sinematografi yang sangat mendukung. Karena secara tidak langsung penonton diajak untuk menebak latar waktu kapan kisah ini terjadi. Terlebih lagi didukung dengan penjiwaan setiap para pemain yang membuat film ini makin menarik untuk ditonton. Film Ave Maryam ini disutradarai oleh Ertanto Ruby Sodiskam dan dibintangi oleh Maudy Kusnaedi, Chico Jericho, Joko Anwar, Olga Lydia, Tuti Kirana, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 11 April 2019 dan mendapat skor sebesar 7,1 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film ketiga ini layaknya film Romeo dan Juliet. Karakter di sini juga sepertinya ditakdirkan untuk nggak bersatu. Film ini berjudul Ach, Aku Jatuh Cinta. Menceritakan Rumi dan Julia merupakan pasangan yang sudah saling mengenal dan jatuh cinta sejak mereka masih kecil. Meski mereka saling jatuh cinta satu sama lain, namun mereka nggak ada yang berani untuk mengungkapkannya. Hingga suatu hari, Rumi yang tadinya dari keluarga kaya pemilik pabrik limun harus menerima nasib buruk ketika ayahnya bangkrut. Nggak kalah mengejutkan, hidup Julia pun semakin buruk. Ia dilarang ibunya untuk bergaul dengan Rumi. Penuturan kisah filmnya disajikan cukup sangat menarik melalui 3 latar waktu yang berbeda, yakni masa 70-an, 80-an, hingga 90-an. Masing-masing menggambarkan masa anak-anak, remaja, dan dewasa.
Momen dan chemistry-nya sendiri menjadi kunci sukses dalam genre film drama romantis. Walaupun film yang menyajikan perjalanan kisah Rumi dan Julia, namun struktur plotnya yang dibangun kurang memperhatikan chemistry dari momen-momen tersebut. Salah satu aspek sinematik yang sangat kuat dalam film ini adalah aspek sinematografi dengan mampu menyajikan komposisi gambar yang matang hampir dalam semua adegannya. Setting lokasi, properti, serta kostum juga mampu menggambarkan era 70-an, 80-an hingga 90-an sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau kalian kurang setuju dengan pendapat gua, kalian bisa langsung cek aja nonton filmnya dan bisa kalian bandingin sendiri. Film Aac Aku Jatuh Cinta disutradarai oleh Garin Nugroho dan dibintangi oleh Pevita Pierce, Chico Jericho, Nova Eliza, Anissa Hertami, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 4 Februari 2016 dan mendapat skor sebesar 6,5 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film keempat ini diisi dengan film yang mengisahkan hubungan percintaan berliku antara dua karakter yang berasal dari latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda. Film ini berjudul Cinta Tapi Beda. Menceritakan Cahyo yang berasal dari Jogja dan bekerja sebagai chef di Jakarta. Ia anak pasangan Fadoli dan Munawaroh, keluarga muslim yang taat beribadah. Cahyo berusaha lepas dari kesedihan setelah ditinggal selingkuh sang kekasih yang bernama Mita. Di sisi lain, ada Diana, gadis asal Padang. Perempuan berparas yang sangat Indonesia, mahasiswa jurusan seni tari. Ia tinggal bersama om dan tantenya di Jakarta. Keluarga Diana penganut Katolik taat. Cahyo dan Diana bertemu di pertunjukan tari kontemporer di Jakarta. Mereka memutuskan berpacaran walaupun berbeda keyakinan dan bahkan mereka serius untuk melanjutkan hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Cinta Tapi Beda sebenarnya memulai penceritaannya dengan cukup baik. Dua karakter utamanya mampu diperkenalkan dengan karakterisasi yang akan mampu membuat penonton mudah untuk menyukai keduanya, meskipun hadir dengan chemistry yang canggung di beberapa bagian cerita. Hubungan asmara yang terbentuk antara karakter Cahyo dan Diana juga berhasil dikemas secara manis. Pengisahan Cinta Tapi Beda mulai terasa terjal ketika satu persatu konflik cerita film ini mulai dihadirkan. Deretan konflik yang dihadirkan sebenarnya mampu diasupkan dengan baik ke tengah-tengah penceritaan. Namun dalam perjalanannya, konflik-konflik tersebut gagal untuk mendapatkan pengembangan yang kuat dan akhirnya berjalan monoton dalam menceritakan permasalahannya. Film Cinta Tapi Beda disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Agni Pratista, Reza Nangin, Choky Sitohang, Ratu Felicia, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 27 Desember 2012 dan mendapat skor sebesar 6,8 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film kelima atau yang terakhir ini diisi dengan film yang mengadaptasi dari dua novel berjudul The Da Vinci Code dengan Rosid dan Nela. Film ini berjudul Tiga Hati, Dua Dunia, dan Satu Cinta. Bercerita tentang Rosid, pemuda muslim yang idealis dan terobsesi menjadi seniman besar seperti W.S. Rendra. Gaya seniman Rosid dengan rambut kribonya membuat Mansur sang ayah gusar karena tidak mungkin bagi Rosid untuk memakai peci. Padahal peci bagi Mansur adalah lambang kesolehan dan kesetiaan kepada tradisi agamanya. Bagi Rosid bukan sekedar kribonya yang membuatnya tidak mungkin memakai peci, melainkan karena Rosid tidak ingin keberagamaannya dicampur baur oleh sekedar tradisi leluhur yang disakralkan. Sedangkan di sisi lain ada Delia, seorang gadis Katolik berwajah manis kepincut pada sosok Rosid. Tentu saja ini hubungan yang nekat. Rosid dan Delia adalah dua anak muda yang rasional dalam menyikapi perbedaan. Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta mengalir dengan ceria dan ringan. Meski ada kalanya penonton dibuat mengharu biru saat konflik mulai menajam, gak seperti Cinta yang cenderung berat dan penuh dengan muatan filosofisnya. Sedikit kaget saat memulai film di mana Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta tampak seperti FTV kebanyakan di stasiun TV swasta. Opening scene-nya terbilang cukup klise. Saat penonton mengetahui pokok permasalahan sebenarnya, barulah film ini mulai enak untuk diikuti. Di film ini juga humornya renyah dan beberapa kali sanggup mengundang tawa. Mungkin ada beberapa penonton yang merasa humor yang disajikan terasa sedikit pasaran. Jadi biar nggak makin penasaran, langsung aja nonton filmnya, oke? Film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta disutradarai oleh Benny Setiawan dan dibintangi oleh Reza Rahardian, Laura Basuki, Arumi Bachsin, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 1 Juli 2010 dan mendapat skor sebesar 6,9 di situs IMDb dengan di-rated remaja.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film Indonesia yang mengangkat tema cinta yang gak direstui. Kalau kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, film apa yang harus gua bawa di next segmen, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen sebanyak-banyaknya biar gua semakin banyak ngasih rekomendasi film-film ke kalian semua. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.